Perkenalkan, nama saya Revani Dwi Asri dengan NIM F1112100089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan budaya dan persepsi suku Batak, serta budaya dan kreativitas yang ada pada suku Batak. Video ini saya buat guna memenuhi nilai tugas pada ujian tengah semester di mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu budaya dan apa itu persepsi. Budaya dapat diartikan sebagai suatu cara atau tatanan hidup yang berkembang di dalam suatu masyarakat yang diturunkan dari sesepuh atau orang-orang tua pada zaman dahulu kepada anak-anak dan keturunan mereka. Budaya juga dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan, rasa, atau tindakan yang berkembang di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan dalam melakukan berbagai hal. Yang selanjutnya ada persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah suatu pandangan secara umum yang dihasilkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan terhadap suatu hal tertentu. Seringkali persepsi berdasarkan dari pengalaman seseorang dalam melihat dan merasakan hal tersebut. Kemudian ia akan memunculkan sebuah anggapan terhadap dirinya sendiri, dan seringkali persepsi bersifat berbeda antar satu orang dengan orang lainnya tergantung dengan situasi dan kondisi yang saat itu ia alami. Suku Batak dikenal sebagai salah satu suku yang sampai saat ini masih memegang erat setiap tradisi, adat, dan kebudayaannya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sering kita jumpai yang masih terlihat jelas adat dan kebudayaan di dalamnya. Begitu pula dengan pernikahan. Terdapat suatu budaya dan tradisi terkait pernikahan yang masih terus berkembang di masyarakat hingga saat ini, khususnya bagi orang suku Batak yang memang masih tinggal di kampung halaman dan masih sangat kental dengan adat dan istiadatnya. Tradisi ini ialah keharusan seorang lelaki Batak yang merupakan pembawa dan penerus marga bagi keturunannya untuk menikahi seorang perempuan yang berasal dari suku Batak pula, apalagi bila ia merupakan seorang laki-laki pertama di dalam keluarga tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada salah satu cuplikan film Ngeri-Ngeri Sedap, di mana dalam film tersebut diperlihatkan tokoh Domu yang merupakan anak pertama di dalam keluarga itu memiliki rencana pernikahan. Namun rencana pernikahan ini amat ditentang oleh kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan gadis yang ia pilih merupakan gadis yang berasal dari suku yang berbeda dengannya. Nah, tradisi ini sendiri sebenarnya sudah cukup lama ada dan berkembang di dalam masyarakat suku Batak. Hal ini tentunya disebabkan karena masyarakat Batak memiliki anggapan atau memiliki persepsi bila lelaki Batak menikahi seorang yang bukan Batak, maka perempuan itu tidak akan sanggup dan mampu untuk meneruskan, menerapkan, dan mengenalkan budaya serta adat istiadat yang ada terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anak cucunya kelak. Sehingga dikhawatirkan lama-kelamaan budaya dan adat yang selalu mereka pegang akan terkikis dan hilang sedikit demi sedikit sebab sudah jarang diterapkan. Selain itu juga dikhawatirkan wanita tersebut akan kesulitan beradaptasi terhadap gaya bicara, intonasi, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat suku Batak. Nah, anggapan ini semakin memperkuat persepsi dan keyakinan masyarakat bahwa menyatukan dua orang dan dua keluarga dengan dua suku yang berbeda dari segi gaya bicara, adat istiadat, serta budaya merupakan satu hal yang sangat sulit. Nah, demi menghindari terjadinya percekcokan dan pertengkaran saat mereka berumah tangga, para tetua dan masyarakat suku Batak sangat menganjurkan agar para anak-anak suku Batak menikah dengan orang yang sesuku dengannya.
Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula perkembangan persepsi dan anggapan yang ada daripada masyarakat suku Batak. Hal ini tentunya juga dipengaruhi dengan semakin banyaknya anak-anak keturunan suku Batak yang sudah memutuskan untuk keluar dari kampung halamannya dan tinggal serta menempuh pendidikan di berbagai pulau di Indonesia. Maka saat ini kita sudah lumayan sering menjumpai para lelaki atau anak keturunan Batak yang menikahi seseorang yang berbeda suku dengannya, baik itu suku Jawa, Minang, Melayu, maupun Sunda, dan lain-lain. Namun tentunya untuk sampai ke tahap pernikahan ini juga mereka harus mengikuti beberapa tradisi atau upacara tertentu sebelum akhirnya mereka bisa sampai ke satu jenjang pernikahan. Namun, walaupun dianjurkan untuk menikah sesuku, masyarakat Batak tentunya juga memiliki aturan tersendiri dalam pernikahannya, yaitu larangan menikah dengan orang yang memiliki marga yang sama dengan kita. Anggapan, persepsi, serta aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Batak adalah sangat melarang terjadinya pernikahan satu marga. Sebab dua orang yang berada di satu marga yang sama masihlah dianggap sebagai sanak saudara dan juga satu keluarga. Sehingga sampai saat ini pernikahan satu marga masihlah hal yang sangat tabu di dalam masyarakat suku Batak. Dan orang yang melanggar hal ini tentunya akan dihukum menurut hukum adat yang berlaku di tempat mereka. Nah, selain membahas terkait dengan budaya dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan beda suku, di sini saya juga akan sedikit membahas terkait dengan budaya dan kreativitas masyarakat suku Batak yang ada dalam setiap aspek-aspek kehidupan mereka, baik itu dari seni tari, seni musik, maupun dari hal-hal lainnya. Nah, berikut ini akan saya jabarkan beberapa contohnya. Seni tari. Suku Batak memiliki tarian tradisional yang indah dan energik, seperti contohnya tari tortor dan tari sigale-gale. Tarian-tarian ini biasanya dilakukan dalam rangka perayaan adat, upacara keagamaan, ataupun acara-acara penting lainnya. Gerakan-gerakan tari yang dinamis namun memiliki makna di setiap gerakannya dan irama-irama musik yang khas menjadi ciri dari tarian suku Batak ini. Untuk tari tortor, Anda akan kerap kali menemuinya dalam upacara pernikahan ataupun upacara penyambutan. Untuk tari sigale-gale, Anda akan menemuinya saat Anda berkunjung ke Danau Toba, tepatnya pada Pulau Samosir. Kemudian, seni musik. Musik tradisional suku Batak memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak. Alat musik yang sering digunakan antara lain adalah gondang atau yang kerap kali kita sebut sebagai gendang, taganing yaitu alat musik perkusi, hasapsi yaitu alat musik petik, serta seruling. Musik suku Batak seringkali digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, pemakaman, atau festival budaya. Kemudian ada arsitektur. Rumah adat suku Batak atau yang kerap kali kita sebut sebagai rumah adat Bolon merupakan contoh arsitektur tradisional yang menarik. Rumah ini memiliki struktur serta atap yang kuat dan tinggi. Hiasan ukiran-ukiran kayu yang rumit juga menghiasi bagian-bagian dari rumah ini, khususnya pada tiang-tiang penyangga rumahnya. Rumah Bolon juga kerap kali dijadikan sebagai simbol kehormatan dan kekayaan pada keluarga suku Batak. Selanjutnya ada seni lukis. Suku Batak juga memiliki seni lukis yang amat rumit dan menarik. Motif-motif geometris dan alam merupakan ciri khas dari seni lukis suku Batak. Gambaran-gambaran tersebut kerap kali diaplikasikan pada kain ulos, yaitu kain tradisional suku Batak yang memiliki makna dan nilai simbolis tersendiri di dalam budaya mereka. Kain ulos seringkali dijadikan sebagai suatu tanda kehormatan atau penghormatan pada saat mereka melakukan acara-acara tertentu. Kain ulos juga kerap digunakan saat mereka mengadakan upacara pemakaman ataupun upacara pernikahan. Baiklah, atas
atas penjabaran saya tadi merupakan salah satu contoh dari penerapan budaya dan persepsi serta budaya dan kreativitas yang ada di dalam lingkup suku Batak. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Dang